Hai Sobat Influencer, selamat malam semuanya, selamat hari Minggu, selamat berleye-leye, semoga weekend-nya yang menuju weekdays, teman-teman bisa kembali refreshing ya dari hiruk-pikuk kehidupan pekerjaan dan kehidupan lainnya. Oh ya, sebelumnya mohon maaf banget nih kita ada keterlambatan ya beberapa menit. Semoga teman-teman nggak kecewa ya karena ya ada kesalahan satu dan lain hal. Mudah-mudahan teman-teman masih bisa menerima ya. Oke, ini dari mana aja nih teman-teman yang ada di sini nih? Ada yang di luar Jakarta kah? Coba boleh dong sambil di komen-komen teman-teman datangnya dari mana aja. Aku mau tahu nih kira-kira teman-teman ada nggak sih yang di luar dari Jakarta? Wow, ada yang di Malaysia. Ada dari Riau juga. Halo semuanya, salam kenal. Semoga kita bisa ketemu ya teman-teman. Waduh, jauh-jauh. Aku happy deh tahu waduh, ada di Sumatera Utara. Oke, salam kenal semuanya. Semoga pada malam hari ini semuanya berjalan dengan lancar, terus teman-teman juga bisa mendapatkan manfaatnya dari materi yang akan dibawakan oleh speaker kita nanti. Oke, by the way, aku juga belum perkenalkan diri ya kali. Teman-teman, sebelumnya nama aku Eno Lady dari tim Asus Rap Indonesia yang 1 jam ke depan akan menemani teman-teman sebagai MC. Jadi kalau misalkan teman-teman di tengah-tengah ada pertanyaan, boleh ya langsung langsung diketik aja di kolom komentar. Jadi nanti setelah speaker menyampaikan materinya, speaker tersebut bisa langsung menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Oke. Jadi sobat influencer udah pada siap dong ya. Kita akan membahas tentang how to work delivered, cara untuk berkonten gitu. Karena di minggu kemarin itu dari Kak Ren sudah sempat membahas tentang perkontenan. Nah, kali ini dari Kak Ren akan membahas lebih detail lagi gimana sih cara Kak Ren berkonten, dan mungkin untuk teman-teman yang pada malam hari ini bisa mengambil manfaatnya. Oke, boleh Kak Ren? Halo semua. Halo Kak Ren. Halo Kak Enos, ketemu lagi. Iya nih, ketemu lagi. Gimana Kak Ren? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Maaf banget ya teman-teman ada keterlambatan nih. Iya, Aku mohon maaf aku ya. sapa dulu. Aku tadi udah baca-bacain kalian dari mana aja. Oh my god, jauh-jauh banget. Terus ada yang setia, BTW yang kayak kemarin webinar pertama ikut, terus yang sekarang ada yang ikut lagi kayak Nol, kalau kamu lihat Oh, kayak oh iya keren. iya iya iya. Kalian rajin banget, keren. Selamat Oh malam iya. semuanya. Iya, tuh. Kak Livia itu kayaknya kemarin Kak ikut Olivia deh juga kalau nggak minggu salah. kemarin ikut deh. Iya, Betul-betul. Iya iya tuh. Kak Kak Olivia aku Hani juga. Kalian keren, semangat banget hari terima Minggu. Terima kasih. kasih. Terima kasih udah mau join webinar kedua kalinya sama aku dan Kak Eno. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, Karen boleh langsung mengeluarkan materi-materinya. Mungkin teman-teman udah pada nggak sabar nih, apalagi kita tadi sempat terlambat. Silakan Iya, Karen. boleh banget. Aku perkenalan dulu kali ya, karena nggak afdol kalau nggak kenalan dulu. Halo semuanya, selamat malam. Aku Triani Reva, tapi sebenarnya panggilannya tuh Reni atau N. Aku tuh beauty content creator di platformnya tuh Twitter sebenarnya. Kalau di TikTok aku baru mulai merintis lah, baru mulai banget nih. Kalian kalau mau kenalan sama aku lebih lanjut, mau tahu konten-konten aku, mau temenan, boleh banget langsung. Aku udah submit nih akun sosial media aku, terutama Twitter karena aku aktifnya kebetulan di sana ya. Namanya Cranky Girl. Girl-nya tuh pakai V karena pakai I-nya udah dipakai orang nih kebetulan. Aku mulai konten tuh 2020 baru sih hitungannya kayak gitu. Jadi hari ini aku mau bahas gimana sih biar kita nih konsisten sebagai content creator dalam membuat konten nih. Jadi aku pertama mau nanya dulu sih ke kalian kayak
dari kalian, hambatan selama menjadi konten kreator tuh apa aja sih? Boleh banget komen-komen. Kayak atau misalnya mau raise hand terus ngomong dan ngobrol juga boleh banget nih, karena kalau mau ngobrol gini tuh menurut aku butuh banget nih tahu dari sisi kalian tuh kayak gimana sih hambatan selama menjadi content creator tuh apa aja gitu. Makanya di next slide ini aku langsung bahasnya tuh kayak obstacle sebagai content creator tuh apa aja sih, atau hambatannya tuh apa sih? Mungkin bisa di next slide ya, Kak. Cari inspirasinya bingung tuh. Yang lain gimana nih? Kalau aku ada ide kontennya harus gimana biar. Nah, banyak ya. Berarti emang beda-beda ya hambatannya tuh. Beda-beda. Oke, di sini aku akan bahas sedikit. Aku nggak bermaksud menggurui karena aku juga masih banyak banget belajar. Aku juga baru banget di dunia digital marketing ini. Jadi kita sama-sama sharing aja. Kalau teman-teman ada insight, ada feedback, boleh banget nih tulis di komen biar kita bisa sama-sama belajar malam ini. Oke, next slide. Di next slide ini uh, aku sebutin obstacle dari diri aku sendiri nih sebagai content creator di Twitter terutama. Yang aku alamin tuh sebenarnya satu, negatif comment and feedback. Itu kayaknya di semua platform ya, ya kita tahu lah ya, netizen Indo kan emang kadang-kadang kidding ya, kayak apa aja dikomenin gitu, kadang kayak nusuk banget gitu kan. Itu apalagi di Twitter, kalau kalian main Twitter, anak-anak Twitter tuh wow banget kalau komen gitu. jadi aku udah bener-bener kayak awalnya gitu sampai yang ya udah gitu. Terus unmotivated, kayaknya semua orang pernah merasakan itu, kayak nggak ada motivasi apa-apa, kayak aduh males deh, lagi males tuh, kayak aku rasa kebanyakan orang ngerasain, terutama aku, kayak itu parah banget gitu. Terus take off times karena kita kegiatan, kebetulan aku tuh sekarang kuliah karena aku ngambil kelas karyawan, aku masih kuliah, terus aku kerja full time juga, terus aku ngonten juga, jadi kayak kadang agak susah nih bagi-bagi waktunya nih, aku kadang kekurangan waktu buat ngonten. Terus karena kekurangan waktu dan nggak ada motivasi gitu-gitu, jadinya nggak konsisten nih, inkonsisten gitu. Belum lagi harus menghadapi algoritma sosial media yang memang buat pemula kayak aku ini kayak, aduh apa sih tiba-tiba flop kontennya gitu. Terus kadang tiba-tiba konten yang bisa rame banget gitu, padahal kita nggak niat-niat banget. Itu kan sebenarnya hambatan juga ya kadang ya. Terus aku nih orangnya sedikit kalau soal konten tuh kayak perfeksionis gitu. Jadi karena aku udah terbiasa misal punya satu format, terus ketika itu berubah aku nggak mau gitu. Itu tuh hambatan sebetulnya buat aku ya teman-teman gitu. Ini kalau dari kalian kan tadi udah disebutin nih, eee, beda-beda tuh, takut yang dibahas nggak cocok sama orang lain, gini-gini. Emang banyak banget ya gitu. Nah di sini aku udah rangkum beberapa poin yang menurutku membantu di aku, works gitu di aku. Mungkin bisa di next slide. Itu tuh kayak terus kita harus kayak gimana kalau ada hambatan ini gitu kan, apa yang harus dilakukan gitu biar tetap konten gitu kan. Nah kalau dari aku tuh sebenarnya ada di 2 slide setelah ini. Sebenarnya jawabannya tuh menurutku cuma satu, yaitu konsisten. Kayak jawaban dari semua hambatan yang aku alamin tuh sebenarnya tuh ada di si konsistennya. Ini belum keganti ya slide-nya atau di aku aja? Sebentar teman-teman. Iya, jadi jawabannya tuh konsisten. Di slide satu lagi ya, Kak, langsung satu lagi. Nah, terus kayak konsisten tuh kan sebenarnya agak luas ya, agak luas banget gitu pengertiannya gitu. Terus kayak, ya iya enak konsisten, tapi gimana caranya gitu. Justru kan menuju konsistennya kan yang susah gitu. Kadang bingung gimana ya biar konsisten gitu. Karena nggak mungkin yang kayak, oke gue mau konsisten, terus tiba-tiba konsisten, kayak itu agak ajaib ya gitu. Apalagi buat pemula gini-gini yang kayak aku nih susah waktunya, wah itu susah banget buat konsisten. Terus aku menemukan kayak beberapa step yang ini ngebantu banget buat aku jadi lebih konsisten dalam membuat konten. Yang pertama ini menurutku ini penting banget, set your goals. Jadi ibaratnya tuh kamu tuh harus tahu loh tujuan kamu tuh apa gitu loh. Kamu tuh harus punya cita-cita ibaratnya ya, kalau kata
kata ininya, kata luasnya gitu kayak kamu tuh harus punya tujuan, cita-cita gitu. Di set dulu nih kayak oke, bikin konten karena mau ini gitu. Terus menurutku emang dengan bikin konten tuh ya kamu tuh akan jauh lebih fokus, lebih termotivasi gitu loh kayak oh iya kan gue bikin konten buat ini kayak gitu. Sedangkan kalau kamu nggak punya tujuan, nggak punya goals, kamu tuh nggak ada tracknya gitu loh. Jadi kalau goals tuh menurutku ngebantu banget nih buat pemula. At least kamu punya dulu kayak di sini aku ngasih contoh aja nih, kayak, beli HP baru, karena kan konten tuh ngebantu banget ya. Jadi awal-awal aku konten tuh kayak aku langsung goals-nya tuh, oke gue pakai beli HP baru. Karena dulu HP aku 2020 tuh masih iPhone 6 kalau nggak salah, 2020 awal itu yang kayak udah, aduh ngadet-ngadet gitu. Terus kayak, oke aku konten pakai seadanya dulu, tapi aku langsung punya goals nih, oke aku harus beli HP baru dari hasil kontenku gitu. Terus misalnya lagi 10K followers itu kan yang namanya juga kita mainnya sosial media pasti kita berharap akun kita berkembang dan punya banyak followers kayak gitu. Terus punya tabungan, terus buat jalan-jalan karena kayak stres ya kerja terus, kuliah, konten gitu. Jadi dulu aku ngesetnya tuh kayak gini, kalian bisa bikin goals kalian tuh ya udah sesuai kebutuhan dan keinginan kalian gitu. Ini hanya contoh aja dari aku biar kalian kebayangnya tuh enak kayak gitu. Terus selanjutnya itu sebenarnya kayak dari goals juga nggak cuma goals doang nih menurutku karena kamu tuh harus punya lebih detailingnya gitu loh buat ngejalanin sesuatu menurutku. Yang pertama tuh ada di next slide. Yang penting lagi adalah define your purpose. Itu tuh kayak kamu tuh harus meretapi gitu loh, kayak, "Aduh gue tuh ngapain ya jadi content creator? Emang gue mau apa sih jadi content creator? Kenapa sih gue jadi content creator?" Gitu. Biar kamu tuh, paham gitu konten kamu mau kayak gimana, Kak. Jadi kamu tahu dulu, "Oh kenapa gue mau jadi content creator? Oh karena gue mau bikin konten yang entertaining. Karena gue mau ngasih info-info ke orang-orang ini gitu, ke orang-orang yang di sosial media gitu, atau emang karena gue mau jadi, seleb aja gitu." Itu kan sebenarnya bisa banget tuh dicari alasannya, dicari purpose-nya, alasannya kenapa nih jadi ini, kayak gitu. Biar menuju ke goals-nya juga jadi lebih enak, jadi lebih konsisten, ngejalaninnya lebih termotivasi dan semangat gitu. Terus yang kedua itu prioritize your goals. Jadi kayak tadi aku tuh udah ngasih lingkaran diagram gitu, itu tuh presentasenya beda-beda. Nah, kalian tuh menurutku penting banget nih, kalian tuh harus, apa ya, jadi diprioritasin, diurut gitu loh, bukan di list doang, tapi beneran diurutin gitu. Dari yang paling penting menurut kalian, sampai yang, "Oke ini kayaknya gue mau doang, bukan gue butuh," ibaratnya tuh kayak gitu. Kayak tadi aku paling atas tuh aku taruhnya tuh HP, karena menurutku itu, yang paling penting banget gitu. Terus kenapa dibuat, apa, prioritize kayak gitu, kenapa harus dipisahin yang penting dan yang enggak goals-nya? Karena aku yakin kalau kalian ngebacanya gini, goals gue ada 5, aduh beban banget, overwhelm banget, kalian akan ngerasa, "Anjir banyak banget nih goals," kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian lihatnya satu per satu kayak, "Oke, goals gue, beli HP baru," gitu. Oh ya udah jalanin buat beli HP baru itu dulu gitu. Jadi nggak yang beban banget, nggak yang langsung, "Aduh harus, lima-limanya nih tercapai," itu kan menurutku lebih berat ya. Jadi bisa tuh dibagi-bagi gitu, dipisahkan mana yang emang di nomor satuin dulu, diprioritasin, mana yang nomor 2 mana yang nomor 3 kayak gitu. Karena percaya nggak percaya kalian akan jauh lebih fokus ketika kalian menjalani, hal tuh satu per satu dulu, nyelesain masalah tuh ibaratnya satu per satu dulu. Kalau kalian, apa sih, ngerjain sesuatu dalam waktu yang bersamaan langsung banyak, itu tuh kayak malah susah fokusnya, yang ada nggak tercapai-capai nih gitu, nggak kelar-kelar kayak gitu. Terus yang ketiga tuh, set specific and achievable goals. Ini tuh kayak sebenarnya ibaratnya, kalian ngeset goals-nya tuh yang emang spesifik dan ibaratnya masuk nalar lah buat di-achieve gitu loh, kayak kan misalnya kalian nih bikin konten baru, terus ya udah
kayak aku tadi get new phone itu tuh sebenarnya masih achievable banget kan, masih ya bisa kok beli HP dalam 1 bulan kayak gitu. Terus spesifik, kenapa harus spesifik? Biar kalian tuh punya timeline buat diri kalian sendiri kayak, tadi misalnya aku beli HP, mau beli HP dari hasil konten aku itu, ya aku, ngasih timeline gitu buat diri aku, oke aku harus punya ini dalam waktu 3 bulan. Which is aku harus kerja keras tuh dalam 3 bulan. Karena kayak gitu, punya timeline, mau nggak mau aku konsisten, aku ngerjain konten terus selama 3 bulan, kayak gitu. Itu sebenarnya mungkin lebih ke maksa dulu ya awalnya, tapi kan lama-lama entar terbiasa ya, jadi lebih konsisten lah membuat kontennya. Terus kayak, contoh lagi dari si spesifik itu, kalian jangan bikin goals yang ambigu. Kayak misalnya goals-nya cuma, oke gue mau naikin followers, tapi kalian nggak tahu angka pastinya gitu. Sedangkan naik misalnya dari 500 jadi 600, itu udah naik loh gitu. Tapi kan kita nggak tahu kan itu goals-nya udah tercapai atau belum nih, kayak gitu. Nah, kayak tadi aku tuh beneran aku tulis 10K followers gitu. Oke, berarti goals kita tuh di 10.000 followers itu. Kalau masih 9.900 ya belum tercapai tuh goals-nya, masih harus diusahakan lagi, kayak gitu. Jadi dibuat lebih spesifik dan mengerucut gitu loh. Jadi kayak, oke tahu maunya ini, kayak gitu. Terus di next-nya itu, kalau dari sini nih, kalian ada yang mau ditanya atau ada kalian ngerasa gimana, ada yang sama kayak aku, boleh banget nih langsung ditanya-tanya di kolom chat, diceritain di kolom chat, boleh banget. Terus aku mau ingetin kalian harus sampai selesai karena Kak Eno punya sesuatu. Iya kan Kak Eno selalu punya surprise buat kalian semua. Betul. Jadi jangan Aku punya banyak kemana-mana. hadiah, banyak pokoknya. Tuh, jadi jangan kemana-mana, kalian di sini sampai akhir karena insya Allah ya nggak kerasa sebentar kok gitu. Jadi tunggu aja gitu. Ini boleh banget teman-teman ngobrol di kolom chat. Oh ini dia menceritakan keresahannya mau mulai tapi takut banget kontennya sepi. Itu ada di webinarku kemarin Kak. Itu kakak Makanya cek aja kepikiran. di kakak cek aja di akun Instagramnya Access Trade karena rangkuman webinarku kemarin itu ada di sana. Jadi kakak bisa cek di sana insya Allah sedikit terjawab ya gitu. Oke, mungkin kalau nggak ada yang mau ditanya di slide ini, bisa kita next slide ya, Kak. Nah, tenang aja. Nih, ada yang ngomong tadi kadang suka stuck sama ide konten gitu-gitu. Ini sebenarnya ngaruh juga nih. Yang kedua, biar kalian lebih konsisten, itu tuh menurutku kalian harus lebih terstruktur artinya gitu. Kalian harus punya jadwal pasti gitu. Jadi ibaratnya walaupun males kayak, oh iya udah jadwal ya, mau gimana lagi gitu ya. Jadinya dikerjain gitu. Ini contoh content plan yang aku buat sesimpel mungkin dan nggak banyak juga kayak 1 minggu 3 kali doang gitu. Kenapa 3 kali doang? Karena aku punya kegiatan lain gitu yang nggak bisa 7 hari aku ngonten gitu kan. Jadi aku buatnya 3 hari aja nih. Jadi aku bikinnya tuh ada di table tanggalnya, harinya, terus platformnya karena aku sekarang di 2 platform, terus content type-nya. Aku udah langsung mikirin nih. Jadi di akhir minggu tuh aku udah mikirin, oh iya 1 minggu ke depan aku mau bikin konten apa aja ya gitu. Terus ya udah aku list di sini, aku isi di sini kayak, hari Minggu, oke aku platformnya di Twitter gitu. Terus, mau bikin tipe kontennya tuh full review, full thread, terus, pakai apa ya gitu, oke berarti tambahannya tuh pakai video dan foto, artinya aku harus tag sebelum di hari Minggu itu tuh, Sabtu gitu. Terus, deskripsinya, kontennya tuh detailingnya mau kayak gimana ya idenya gitu. Oke aku pikirin tuh di hari itu, di 1 hari itu, oke konten daily makeup kayak gitu. Terus entar, dalam 1 minggu itu ya aku tetap update di sini biar enak gitu, biar tertata gitu, biar aku tahu, oh ternyata kalaupun ke-skip gitu, oh minggu kemarin aku ke-skip nih gitu. Itu kan bisa dipikirin lagi nih, mungkin bisa diisi di hari lain Kak, gitu. Terus aku tuh punya tips buat sebenarnya ini bukan buat orang yang, waktunya dikit juga sih buat konten, malah kayak kalian harus optimize ada di next slide ini. Jadi aku punya tips biar, waktu kalian buat bikin satu konten ini jauh lebih berharga gitu. Mungkin Kak Indah bisa di next slide.
Kak, sorry. Nah, tips dari aku adalah optimize your content dengan cara mirroring. Jadi mirroring itu adalah kalian nge-share konten di satu platform, tapi kalian upload juga konten yang sama itu di platform lain dengan format yang sesuai dengan platform tersebut. Kayak ini, aku tuh sebenarnya bikin konten yang di kiri, yang di Twitter itu tuh buat ibaratnya paid partnership lah gitu sama brand gitu. Aku disuruh bikin tutorial blush on gitu di Twitter nih, kebetulan nih tutorial bikin blush on gitu. Terus aku nggak mau rugi ibaratnya karena waktu untuk kontennya sedikit, jadi aku memanfaatkan konten Twitterku itu di mirror ke TikTok. Yaitu aku upload ulang, ibaratnya aku upload ulang dengan format yang berbeda. Jadi kayak sebenarnya mentahan videonya tuh sama, cuman aku edit lagi aja gitu, aku bedain, jadilah 2 konten di 2 platform dengan satu video mentahan yang sama. Kayak satu waktu bikin konten bisa dapat 2 platform nih gitu. Menurutku kalian emang harus pinter-pinter nih kayak gini, atau misalnya kalian, aku kan di sini content creator beauty ya, jadi aku bahasnya yang konten beauty ya gitu. Kayak aku kalau misalnya bikin konten di TikTok, itu aku mirroring juga ke Twitter. Karena ya udah biar kontennya banyak gitu loh. Terus kan waktunya sedikit ya kayak gitu. Oh, mungkin dari kalian ada yang udah menerapkan ini juga atau belum nih? Ada yang udah menerapkan atau belum? Oke gitu, video awalnya ukuran berapa ya Kak? Kayak Twitter dan TikTok kan beda. Nah, kalian buatnya tuh kalau mau yang kayak aku kalau 4:3, jadi kayak yang biasa aja gitu, nanti tinggal diedit lagi gitu. Terus kalau aku biasanya pas take video tuh nggak di-zoom in kayak gitu loh. Jadi dibiarin aja agak jauh, nanti kalaupun misalnya buat TikTok atau buat Twitter tinggal aku crop dan ukurannya tuh aku sesuaikan dengan platformnya tersebut, kayak gitu. Nah iya boleh banget Kak dicoba, karena menurut aku ini lumayan banget. Nah Kak Fani selalu mirroring tuh. Tapi kadang tuh kalau TikTok lebih suka yang JJ ya. Ya, itu nggak apa-apa ya. Jadi kita kayak beda branding gitu nggak apa-apa sih sebenarnya sih. Cuma kalian bisa banget nih menerapkan ini kalau emang mau punya porto lebih banyak lagi, mau punya quantity si kontennya lebih banyak lagi kayak gitu. Terus boleh di next Kak Ena. Terus nggak connect. Terus iya, yang ketiga ya ini, yang ketiga tuh kalian tuh emang harus tahu niche kalian gitu loh, apalagi sebagai content creator gitu. Karena kita nggak bisa banget nih, ibaratnya kita tuh jualan kan ya, jualan konten gitu. Kita nggak bisa jualan tapi nggak tahu siapa yang beli. Jadi sebelum jualan kalian harus tahu dulu siapa sih pembelinya gitu loh. Jadi kalian bisa menyesuaikan dari yang kalian jual, which is konten kalian ini gitu. Dari kaliannya, personal brandingnya gitu. Itu menyesuaikan dari target dan pembelinya itu. Jadi yang pertama tuh cari dulu nih, pilih dulu nih kayak gitu. Harus yang spesifik gitu loh segmennya kayak oke, yang suka gue beauty, terus suka make-up-nya makeup mahal, makeup lucu, makeup estetik gitu. Ya udah kalian fokusin konten kalian di segmen itu gitu. Karena emang ya udah orang udah ada kok marketnya kayak gitu. Terus penting juga untuk kalian apa ya, kayak sejalan gitu minat kalian, kesukaan kalian, passion kalian dengan si pembelinya ini gitu, dengan market kalian, dengan target kalian. Karena kalau nggak sejalan, kalian ngejalaninnya akan susah gitu loh. Jadi biar lebih nantinya lebih konsisten ngejalaninnya enak, terus idenya nggak stuck karena kalian mau terus belajar, mau terus nyari tahu karena memang kalian suka, itu tuh akan lebih enak jalanin ya, kontennya juga akan bagus gitu, kalian nggak akan stuck. Kan tadi Kakaknya kayak kadang stuck gitu ya. Menurutku ketika itu udah sesuai dengan passion gitu, itu akan jauh lebih mudah gitu loh, apalagi udah tahu niche-nya nih, kayak gitu. Ini kayak aku udah kasih contoh
ini contoh aja ya gitu. Aku tuh ini masukin konten yang traffic-nya paling tinggi nih di akun aku. Ini tuh aku masih awal-awal rame juga. Ini followers aku masih dikit banget, masih berapa ya? Belum masih 7.000 lah kalau nggak salah, kayak masih dikit lah di Twitter gitu. Terus aku bikin konten ini, terus akhirnya aku pelajari lah dari si konten ini gitu. Aku review lah. Oh ternyata gini. Akhirnya aku menemukan lah niche aku gitu. Dari formulanya lah, ibarat formula kontennya, oke aku menemukan gitu. Setelah introspeksi dan review-review konten sendiri kayak gitu. Kalian gimana, kalian udah menerapkan belum nih setiap abis punya konten yang FYP, yang emang traffic-nya tinggi, kalian liatin lagi nggak nih formulanya? Terus kayak, oh format video dan konten yang disukain audiensku kayak gini ya, gitu. Kalian udah menerapkan belum? Karena jujur menurutku penting, atau bahkan kalian udah menemukan niche-nya, belum pernah FYP, nggak apa-apa Kak. Itu justru ujian ya menurutku, kayak semangat aja gitu, tujuan Kakak bikin konten apa gitu, nanti ya jalanin terus, nanti FYP belum nemu Kak. Nah itu berarti kalau belum nemu emang butuh waktu guys, nemu niche kita tuh butuh waktu, butuh kesabaran menurutku, jadi harus perlu trial error dulu, harus coba ini, coba itu, sampai nemuin yang pas gitu. Yang lain gimana nih? Udah tahu belum nih target kalian tuh yang kayak gimana dan formula konten kalian kayak gimana, kayak gitu. Mungkin bisa sharing-sharing yang udah punya cara sendiri dan udah punya niche-nya nih, terus biar yang lain juga bisa belajar gitu. Boleh banget ya di chat biar yang lain bisa baca. Oke, next. Atau kalian kalau mau tanya-tanya ini per slide aku ini banget. Terus ini aku mau menceritakan sedikit perjalanan aku di Twitter gitu ya. Jadi kalau kalian, ada yang live, kalian jangan live nanti nggak dapat hadiah dari Kak Eno. Jangan live ntar nggak dapat hadiah, sayang. Betul, hadiahnya tuh wah Wah gitu. Wah limited jadi kayak, edition pokoknya. iya jangan live nanti nggak dapat hadiah. Oke, aku lanjut. Di sini aku mau menceritakan perjalanan aku di Twitter yang sebenarnya aku juga masih merintis gitu ibaratnya ya, masih dibangun nih. Aku tuh dulu kalau kalian lihat kontenku jelek banget. Ini tuh aku belum tahu formula yang pas buat aku tuh kayak gimana. Lihat aku bikin konten cuma fotonya, itu kayaknya pakai filter Instagram, fotonya diselimut, terus kayak captionnya juga nggak jelas. Jadi kayak deskripsinya nggak ada, dari fotonya juga nggak menarik. Kayak apa yang bikin orang harus lihat konten kamu ketika captionnya nggak bikin kepo, ketika fotonya nggak menarik untuk dilihat gitu. Jadi kayak ya itu pasti di skip orang kalau kontennya masih bentuk yang kiri itu gitu. Kamu lihat aja itu trafficnya kecil banget kan. Karena emang aku juga kalau jadi audiens aku nggak akan mau baca thread itu, swatch, blast, highlighter gitu kayak ya terus gitu. Kayak nggak menarik aja gitu. Jadi makanya itu kecil dan aku mewajarkan gitu. Akhirnya aku belajar, ternyata konten seperti ini nggak works ya gitu karena mungkin memang nggak menarik gitu. Dan aku belum tahu nih orang yang aku tuju nih siapa gitu. Akhirnya mulai jalan-jalan di 2022 udah setahun. Setelah 1 tahun tuh berarti aku baru tahu kalau tipe orang-orang di audiens aku tuh sukanya tuh ketika format foto aku kayak gini gitu. Mereka tuh sukanya yang ada face-nya gitu, kayak ada dipakai di muka gitu produksinya gitu. Mereka lebih tertarik nih gitu. Oke, aku menerapkan itu karena aku baru taunya itu. Makanya traffic-nya lumayan naik ya kalau kalian lihat gitu. Tapi ternyata iya 1 tahun aku baru mulai naik tuh. Emang menurutku butuh waktu ya guys, kecuali kalian tiba-tiba viral ngapain gitu, itu baru cepet. Jadi kalau emang mau yang karena konten kalian itu emang nggak apa-apa sih pelan-pelan, kayak aku waktu itu masih sepi-sepi terus ya udah aku tetap konten terus gitu. Terus ini yang 2023 alhamdulillah kalau kalian lihat aku sebenarnya bukan membanggakan diri, cuman kayak karena aku udah menerapkan
berbagai tips gitu, pengalaman gitu. Aku tuh udah tahu gitu loh targetku sukanya yang kayak gimana. Jadi emang sebenarnya kontenku tuh template yang aku maksud tuh kayak captionnya tuh formatnya tuh selalu sama. Terus fotonya juga pasti aku selalu zoom in setengah muka antara, muka yang sebelah tuh sebelum make up sama sesudah atau yang kayak gini. Karena ternyata audiensku sukanya yang kayak gini gitu. Terus, kalian langsung lihat kan itu bener-bener traffic-nya alhamdulillah beda banget gitu loh. Karena ya gitu, aku udah tahu gitu loh, aku bikin konten ini buat orang-orang yang seperti apa, yang suka kontenku ini seperti apa, kayak gitu. Ini rame chat-nya apa aja ya? Sebentar aku sambil baca-bacain ya. Kadang mood ya Kak yang jadi kendala. Wah iya kalau itu mungkin bisa dibantu dengan itu tadi kamu set your goals ya. Jadi kamu lebih semangat mungkin kalau udah punya goals nih kayak gitu. Kalau pemilihan niche yang spesifik itu ada tips atau tools buat risetnya Kakak? Nah, kalau ini sebetulnya aku belum pernah kalau pakai tools ya. Aku lebih ke manual aja, jadi beneran aku cek-cekin gitu, orang-orang yang follow aku nih umuran berapa, mereka sukanya di industri apa gitu, terus, orang-orang yang suka sama kontenku nih tipe-tipe yang kayak gimana, kayak gitu. Atau bisa kamu lihat dari konten kamu aja sendiri yang ramenya tuh kayak gimana. Kan biasanya kita tiap bikin konten tuh beda-beda tuh formatnya kalau baru-baru. Itu kamu bisa membedakan kok akhirnya, "Oh iya ternyata orang tuh suka tipe konten yang ini," gitu. Mana lagi, bikin thread tuh seminggu optimal berapa kali sih, Kak? Nah, ini sebenarnya tergantung algoritma ya, cuman kalau di aku sendiri, aku, 2 hari sekali memaksimalin. Cuma kadang kalau algoritma lagi bagus, sehari 2 kali juga ya bagus-bagus aja gitu. Tapi kalau lagi jelek, mau 2 hari sekali, 3 hari sekali. Kalau lagi jelek ya jelek gitu. Ini juga saya tidak tahu ya gimana cara menanganinya karena agak sulit gitu. Oke, mungkin bisa di next slide atau teman-teman ada yang mau tanya nih dari slide ini boleh banget atau di-share-share. Oke, next slide aja, Kak. Enggak ke next, ada. Nah, kalau dari aku nih, eee, menurut aku ini harus di-take notes ya kayak sama kalian gitu. Yang pertama adalah please untuk selalu review konten kalian yang traffic-nya paling rendah sama yang paling tinggi. Dari situ, itu tuh udah bisa jadi jalan kalian buat nemuin formula dan, niche kalian. Karena kayak, oh iya, ibaratnya introspeksi gitu, dari yang paling buruk sampai yang paling baik, itu tuh dibandingin. Oh ini tuh kurangnya di mana, oh ini tuh lebihnya di mana, oh ini tuh formatnya kayak gimana, kayak gitu. Menurutku itu harus di-take notes banget karena aku setiap ada kontenku yang tiba-tiba anjlok banget, itu aku save gitu, terus kayak nantinya akan aku baca gitu ketika aku emang ngerasa, "Oke ini kayaknya harus di-review-review nih," kayak gitu. Terus, ngedengerin kritik dan feedback dari audiens itu juga amat sangat-sangat penting gitu, karena menurut aku orang yang paling jujur adalah netizen. Jadi kadang kita harus perlu mendengarkan netizen ya, kadang kan kalau teman mungkin agak nggak enak gitu ya, kadang konten kita jelek juga dipuji aja kayak, "Ih keren banget," gitu, tapi netizen percayalah mereka akan sejujur-jujurnya kayak, "Jelek banget," gitu. Aku pernah digituin kayak, "Ya elah makeup kayak gitu," gitu. Oke, aku bener-bener itu merenungi kayak, "Makeup gue kenapa ya?" Gitu, tapi ya nggak apa-apa itu harus dijadiin, learning gitu buat kalian gitu kayak, oke, menurut mereka kayak gini, berarti gue harus di-improve nih, kayak gitu. Karena aku yakin banget itu akan membangun kalian jadi content creator yang lebih oke lagi. Karena memang kita kan dilihatnya sama mereka gitu, yang menilai mereka, yang nge-like mereka. Jadi ketika mereka ngasih feedback dan mereka ngasih, kritik, ya tampung aja gitu, tapi tetap di-adjust lagi gitu, disaring lagi ibaratnya, kayak gitu. Terus itu yang tadi aku bilang, nyari target niche itu emang agak makan waktu ya, kayak tadi aja aku 1 tahun, itu ibaratnya masih yang, eee, ya biasa aja gitu loh, belum nemu-nemu banget gitu formulanya. Jadi emang kalian butuh waktu kayak ya udah try your best aja ibaratnya gitu.
legowo aja gitu ngerjain konten, ya udah tetap dengan kualitas yang dijaga kayak gitu loh. Jangan yang karena sepi terus nih jadinya kualitasnya diturunin loh, kapan mau berkembangnya kok akunnya kalau kalian kayak gitu mikirnya kayak gitu. Terus bisa di next atau di sini kalian udah ada yang menerapkan juga atau ada tambahan notes nih dari teman-teman di sini, para content creator juga kan nih kebetulan. Pukul berapa idealnya untuk bikin postingan di Twitter dan TikTok? Waduh, sebenarnya aku tuh kurang tahu ya, menurutku prime time orang-orang itu beda-beda gitu loh. Kayak tiap akun, tiap platform tuh nggak ada yang, aku nggak percaya sih sama yang, karena aku pernah menerapkan di TikTok kan suka ya, upload video pada jam-jam ini, pada hari-hari ini gitu. Tapi di aku kebetulan nggak works gitu. Jadi menurutku kalian harus coba-coba sendiri dulu di kalian yang works itu di jam berapa, di hari apa kayak gitu. Iya, ngaruh. Tapi nggak tahu ya, mungkin di beberapa orang ada yang ngaruh gitu, boleh banget cerita juga kalau emang ada yang ngaruh gitu. Siapa tahu bisa jadi learning ini buat teman-teman di sini kayak gitu. Nah, kalau ngedit video, nah set ke kualitas yang lebih besar 4K, tapi pas aku post pakai iPhone jernih gitu Kak, tapi kenapa pas lihat HP lain kok berem. Aku nggak pernah ngecek di HP lain gitu sih, kayak ya udah di-upload gitu. Sorry banget aku nggak bisa menjawab pertanyaan itu. Lihat di insight video kita di jam-jam berapa aja yang naik viewersnya, better di-upload jam itu. Nah, mungkin bisa tuh dipakai kayak cara itu ya. Oke, next. Guys, aku izin minum ya, sorry. Gak apa-apa Kak, minum aja. Ini kebetulan udah waktu beduk sih, jadi kalau kamu mau minum juga Iya, nggak apa-apa dong. buka puasa Gak apa dulu ya. puasanya. Ini belum Kebetulan jam tadi dia berapa ya? tadi Karen lagi ini ya kultum ya. Nah ini udah Iya, azan nih. iya. Kita buka puasa dulu ya. Yuk semua Allah. Pada puasa nggak? Puasa di mana nih, Zimbabwe? Oke, boleh next. Nah, ini juga nggak kalah pentingnya upgrade your skill, karena nggak mungkin ya kita hidupnya tidak berkembang, kita stuck di situ-situ aja gitu. Sebenarnya emang kadang agak bingung ya, gimana cara upgrade skill tuh sih gitu. Kalau dari kalian udah merasa belum nih harus ada yang di-upgrade? Boleh banget, atau kalian malah udah upgrade kayak udah merasakan perbedaannya dari awal konten kayak gimana, sekarang kayak gimana gitu. Itu boleh banget nih di-share di kolom komen biar yang lain juga mungkin bisa jadi learning ya gitu. Oke, di next-nya aku udah ngasih beberapa poin dari sudut pandang aku gitu. Kalau dari aku yang pertama nih singkatnya adalah introspeksi diri gitu ibaratnya. Kalian harus lihat, harus cari di diri kalian, apa sih yang perlu di-improve di konten kalian ini sebagai content creator gitu. Kayak, itu, mungkin bisa dengan cara ngeliat konten kalian yang paling sepi. Itu bisa banget kalian jadi tahu, "Oh iya, ternyata gue tuh harus improve bagian ini nih," gitu. Kayak misalnya ini aku ngasih contoh, mungkin bisa dari cara pengambilan foto, konten, atau bisa dari copywriting. Karena kalau dari tadi aku contohin itu, aku tuh, perbedaannya itu benar-benar yang tadinya fotonya nggak niat, nggak menarik gitu kan, dari jadi sedikit menarik gitu. Jadi kayak emang harus dilihat dulu, nggak apa-apa kayak kadang makanya tadi dengerin kata netizen, karena netizen jujur gitu, jujur jadinya. Netizen tuh jujur gitu. Jadi kalian bisa introspeksi dari mereka ya, mungkin kalau dari diri sendiri agak sulit gitu. Terus dipikirin lagi nih ibaratnya, oh iya yang lebih penting dan berdampak lebih besar ke konten gue nih, mungkin dalam pengambilan foto, berarti yang gue improve satu-satu tuh itu dulu gitu. Nggak perlu langsung semuanya di-upgrade gitu loh, nggak perlu semuanya langsung berubah, di-improve gitu.
menurutku ya step by step aja, pelan-pelan aja gitu, nggak apa-apa banget gitu. Terus yang kedua adalah jangan takut buat keluar dari zona nyaman karena kita ada di sosial media ya teman-teman. Menurutku ketika kalian terperangkap di satu zona itu malah buat kalian kayak terkekang gitu kan. Kalian cuma di circle ini nih. Itu tuh susah dong buat berkembangnya. Kayak contohnya aku tuh pertama di Twitter doang. Aku tuh takut buat, ngonten di, platform lain karena aku udah nyaman di Twitter kayak, ya udahlah udah cukup kok gue di Twitter, ya udahlah enakan di Twitter gitu. Tapi aku mikir karena aku pengen bikin konten terus-terusan, aku kayak nggak bisa deh aku satu platform doang. Akhirnya aku mulailah ngebuka si TikTok, mulai merintis lah di TikTok, aku pelajarin dulu, aku lihat-lihat dulu konten-konten orang kayak gimana, baru amati, tiru, dan modifikasi kayak buat pemula itu nggak apa-apa banget gitu. Terus boleh banget tuh kalau yang pada mau temenan biar bisa saling lihat nih konten satu sama lain gitu. Terus yang terakhir adalah stay update on trends. Ini kayaknya emang harus banget ya guys. Namanya juga kita ada di sosial media yang ibaratnya hari ini viralnya apa, besok bisa berubah gitu kayak ibaratnya kalau kayak komen-komen TikTok tuh perasaan gue buka TikTok mulu masih ketinggalan aja gitu. Itu tuh bener banget sebenarnya. Jadi kita sebagai content creator nih nggak bisa merem dikit ibaratnya. Jadi harus stay terus nih, harus tahu perkembangannya lagi kayak gimana sih gitu. Konten yang lagi viral nih yang kayak apa sih gitu. Ini tuh sebenarnya nyambung juga, relate juga buat kalian menyesuaikan skill kalian dan konten kalian dibentuknya seperti apa kayak gitu. Kalau dari sini teman-teman ada feedback lain kah atau gimana? Bener banget, platformnya apa aja? Oh, malah pada ini ya. Pas mau buat video, pas ngedit bagus, pas udah diupload kok kayak aneh, ada yang kurang gitu. Kalau mau ngulang lagi males. Tapi aku tuh kalau ngeliat muka sendiri kayak pertama foto cakep, tapi aku makin liatin kayak kok kok penyok sih muka gue, kayak kok kayak kodok sih aku kadang kayak gitu. Jadi kayak nggak usah diliatin terus deh. Aku kadang kayak gitu kayak ih aneh kali muka aku. Jadi kadang iya kan kak, iya aku juga kayak gitu. Awalnya tuh enggak, kayak awalnya tuh aku ngerasa, "Ih cakep nih," gitu, ya udah deh share jadiin konten, tapi lama-lama aku liatin, "Ih cringe banget, ih alay banget," kayak gitu. Kayaknya ya udahlah kita abis upload, pastiin caption dan lain-lainnya aman, ya udahlah nggak usah kita lihat-liatin banget. Karena daripada gitu ya, jadinya entar takutnya insecure gitu. Terus next, harusnya sih ada lagi ya, Kak Indah. Nah, improve skill, karena tadi ngebahasnya improve skill, menurutku banyak banget kan kayak, memang yang di-improve apa aja, kayak gitu. Zaman sekarang tuh guys, kalau kalian bener-bener mau nyari tahu di digital marketing ini, banyak banget tools nggak berbayar alias gratis yang akan mempermudah perkontenan kalian. Jujur, asal kalian mau nyari gitu, asal kalian mau mempelajari gitu. Karena kan buat tutorial ini itu tuh sebenarnya di YouTube udah banyak ya. Bahkan di TikTok aja udah ada tutorial tools-tools di internet tuh. Jadi menurutku kita sebagai konten kreator yang mungkin emang modalnya belum banyak kayak aku tuh memanfaatkannya ya udah yang gratis-gratis kayak ini. Sebagai orang aku kan aku ikut affiliate gitu juga kan. Jadi kayak eh aku tuh butuh sesuatu yang lebih ringkes gitu. Kayak ini aku tuh pakai toolsnya si InPage ini. Ini nih buat satuin link gitu loh guys. Jadi kalian kan suka drop link nih kayak spill gitu. Tapi kadang abis nge-spill nanti udah berapa bulan kemudian orang nanya lagi, terus kalian harus ngeliat lagi ke e-commerce-nya, kan agak ribet. Jadi kalau pakai kayak gini tuh sebenarnya kayak mudah gitu loh. Misalnya orang nanya di konten kalian yang berapa bulan lalu, kalian tinggal bilang lihat aja di bio, ini tuh aku taruh di bio gitu. Jadi kayak orang tinggal ngeklik, terus kalian tinggal bilang lihat aja di bio nama produknya ini, udah kayak effortless gitu loh. Terus menurutku memudahkan orang-orang juga, dan ibaratnya
aku nge-share link sekali, tapi jadi paten. Karena orang bisa ngakses ini kapanpun. Dan buat akunya juga jadi dipermudah, kayak gitu. Menurutku ini kalian harus banget sebagai konten kreator ya, harus banget nih nyari-nyari tools-tools yang kayak gini. Mungkin nanti apa aku tunjukin sekarang, kalian udah punya belum nih tools yang buat satuin link kayak gini, kayak ini namanya InPage dari Access Trade. Sebenarnya banyak kan, cuman aku lagi pakainya ini karena emang aku baru menemukan ini, kayak mana aja aku baru menemukan ini. Gimana teman-teman di sini, apa udah ada yang pakai InPage juga jangan-jangan? Atau perlu aku kasih inikah tutorialnya, atau di nanti aja Kak Eno? Aku milkshake Ya, Kak, OTW bikin. gimana Karen? Gimana Ren? Ini aku kasih tutorial. Oh, aku udah Boleh, boleh, daftar boleh. tapi masih nggak ngerti. InPage sedingin membingungkan. Maaf ya teman-teman, sebentar aku kasih. Sebenarnya kalau aku tuh awalnya juga bingung jujur, karena ya namanya tools-tools kayak gini kan hal baru ya. Kalau emang sebelumnya belum pakai pasti kayak bingung kan. Kadang sosial media aja kayak gitu. Jadi kunci dari tools yang membingungkan adalah kalian berenang aja dulu. Ibaratnya kalian selami, kalian liatin satu-satu. Oh ini buat ini. Oh kalau mau masukin link di sini kayak gitu. Mungkin ini mau aku kasih tutorial sekarang atau di akhir aja ya? Boleh, boleh. Biar nggak nanggung. Boleh. Coba Karen boleh share aja dulu screen apa namanya, kasih tahu gimana sih Karen tuh biasanya make InPages. Nah, sebenarnya nih semua tutorial kayak cara ngambil link dari Access Trade itu gimana, terus gimana cara pakai InPage itu seperti apa, itu semuanya ada nih Ren di website Access Trade. Nah, mungkin teman-teman yang iya betul, lengkap semuanya ada di artikel, terus kita juga ada di YouTube. Nah, teman-teman tinggal pilih aja nih. Makanya mungkin teman-teman lebih masuknya tuh kalau misalkan ngelihat step by step-nya by artikel kah atau by video. Nah, Access Trade tuh sebenarnya udah menyediakan kayak gitu. Nah, kita kan juga ada CS yang siap membantu untuk teman-teman buat mempergunakan Access Trade. Nah, itu bisa dipergunakan juga nih untuk teman-teman semuanya. Jadi mendingan tanya aja kayak gitu. Iya, tanya. BTW tadi ada yang komen pakai milkshake. Kalian harus tahu ya, aku tuh dulu pakai milkshake juga guys, tapi ketika aku pindah ke InPage, aku nggak perlu masukin satu-satu ulang dari awal. Jadi itu tuh bisa like roti I buy in that Shopee, in that market, you know, that is roti. Sorry, oke. Iya, jadi kalau kalian pakai si InPage ini, kalian nggak perlu masukin ulang. Misal tadi pakai milkshake atau Linktree, nggak perlu satu-satu. Aduh, jadi ulang deh, jadi males deh gitu. Nggak perlu. Sebentar, aku mau coba lihat dulu koneksi aku lagi bagus atau enggak. Insya Allah. Aku izin share screen ya, mungkin ya, biar teman-teman nih tahu nih step by step-nya, mungkin yang sedikit bingung atau yang kalau bingung banget dan aku juga ngejelasinnya kurang gitu, kalian boleh banget menyulitkan Kak Eno karena Kak Eno siap disulitkan. Jadi kalau Kak Eno, aku mau buat InPage dong, boleh diarahin nggak gitu? Boleh banget dong. Dia Nah, ini mungkin bersedia guys. Yang ada di apa namanya yang udah join pada malam hari ini harusnya udah pada join ke grup. Kita tuh punya grup Ren. Jadi biasanya teman-teman iya betul. Diajak. Kalau kamu lebih VIP. Wow. Nah, biasanya itu tuh kita sering tektokan di situ. Jadi antara aku kah atau ada temen CS yang lainnya yang akan bantu jawab dari pertanyaan teman-teman sekalian. Jadi coba mungkin bisa diketik-ketik aja di room chat siapa yang belum join di grup tersebut. Nanti dari kamu tidak termasuk. Nanti dari tim Access Trade dari tim Access Trade akan langsung coba kirim link grupnya. Nanti teman-teman di sini boleh langsung join, oke? Wah, banyak banget yang belum join. Oh iya, banyak, oke. Kalian harus minta join biar diarahin sama Kak Eno.
Mungkin Betul. Coba mungkin Ren nanti kasih spill sedikit penghasilan yang Ren dapat nih di Access biar teman-teman yang udah join di malam ini tuh makin semangat. Boleh. BTW kalau aku sendiri sebenarnya aku tuh baru join loh. Aku tuh baru join belum ada 1 bulan ya Kak Eno. Pokoknya dari tanggal 20-an Juni lah ini aku mau pamer boleh? Ini aku izin ya guys, izin pamer sedikit. Sebentar aku buka dulu Chrome-nya. Ini aku beneran yang kayak wow, aku tuh baru banget join dan kemarin tuh kalau kalian mau tahu link yang aku masukin di InPage itu, di Access Rate itu aku baru 1 link. Tapi udah yang kayak, hah kok bisa gitu. Sebentar. Kok nggak nongol ya Kak? Wait. Kayak ini dashboardku. Oh bisa, sebentar. Oke, ini aku pamer sedikit ya. Biar kalian lebih semangat nih, kayak, oh wow gitu. Udah ke-share? Bismillah. Ini, aku baru 1 bulan, tapi aku udah bisa dapat segini dari InPage dan dengan posisi linknya cuma 1 yang aku masukin. Tapi dalam bentuk si InPage ini gitu. Terus kalau tadi teman-teman nanya InPage-nya tuh kayak gimana sih gitu. Terus mungkin kalau tadi kan Kak Livi itu tadi nanya gimana cara konekin si Milkshake ini ke si InPage. Itu mungkin nanti bisa nanya ke Kak Eno lebih jelasnya ya. Karena kalau dari aku kemarin dibantu juga nih sama Kak Eno. Enaknya di Access Rate ini guys, kalian punya tim dari Access Rate yang akan bantu kalian dalam semua hambatan-hambatan di Access Rate ini gitu. Jadi misalnya nggak ngerti nih gimana sih cara make tools-nya, ya tanya aja langsung personal chat gitu. Jadi nggak perlu nunggu email berminggu-minggu gitu loh. Ada yang lebih mudah gitu menurutku. Ini aku konekin dari si Milkshake aku, jadi nggak ngulang gitu. Terus kalau kemarin, ini tuh baru minggu lalu kalau nggak salah, 3 minggu sebelumnya tuh isinya tuh cuma si lip tint-nya Alatte, tapi kayak aku bisa dapet 300 ribuan kayak gitu. Terus kalau masukin linknya, sebetulnya nggak susah sih, mungkin karena belum terbiasa ya, karena kemarin aku juga agak-agak, aduh apa nih gitu, susah nih gitu. Tapi ternyata enggak, ini kayak bisa tinggal langsung tambah link, terus link afiliasi, terus habis itu URL-nya, terus kalian pilih campaign. Jadi kan kalau di Access Rate ini kalian harus apply campaign-nya dulu yang ada di dashboard. Wait, aku bukain. Di sini kalian bisa apply nih campaign-nya nih. Nah, aku udah apply di si Shopee. Jadi, kalau aku mau nge-share-nya link Shopee dan mau dapat komisi, artinya aku harus ikutan di campaign Shopee dulu. Ini kan aku artinya udah nih tinggal details-nya. Kalau yang kalian belum apply tuh ada tulisan apply now kayak gitu. Ini lanjut lagi ke InPage, tinggal ke link tadi. Sorry, sinyalku jelek. Terus tambah link, terus URL ini, terus pilih campaign-nya deh. Karena tadi mau nge-share, oh Shopee. Oke, pilih campaign-nya si Shopee ini. Terus link custom, kasih deh link dari Shopee kalian itu, dari e-commerce yang kalian pilih, dari link produknya gitu. Terus udah simpan link, kelar. Itu dia bisa, kalau orang ngeklik dan beli dari situ, kalian dapat komisi. Kayak sebenarnya simple kan, cuman mungkin memang belum terbiasa ya, karena aku juga dulu waktu awal-awal Kak Eno yang bener-bener kayak menuntun anak TK gitu ya, kayak Kak Eno maaf aku lemot aku sampai kayak gitu. Tapi dengan hasil yang sabar itu kayak aku udah bisa dapat 300 ribuan, kayak wow, itu kan sebenarnya agak wow banget ya, dalam 1 bulan aku bisa dapat 300 ribuan gitu, kayak lumayan banget kayak gitu. Ini kalian boleh banget. Tepuk tangan, ayo semuanya. Aku tepuk tangan sendiri. Lagi. Alhamdulillah guys, kayak 300 ribu sebagai passive income tuh kayak, gila, gue share sekali dapat di 300 ribu gitu.
Iya, kalian harus semangat, berjuang. Kalian tahu tadi konten aku sepi banget, jelek banget, tapi ya emang butuh waktu. Jadi harus usaha. Oke, kita lanjut kali ya. Buat next-nya kalian boleh tanya Kak Eno, repotin Kak Eno, minta ini itu sama Kak Eno, atau nonton YouTube dulu baru nanya Kak Eno. Oke. Betul. Kak Eno siap bersedia melayani dan menjawab semua pertanyaan kalian. Siap. Semangat untuk kita semua. Tenang kok, banyak yang Semangat. akan, kalau nggak sama aku, nanti aku kenalin sama yang lain, oke? Iya. Jadi boleh kalian tanya-tanya ke Kak Eno dan teman-temannya kayak gitu. Link afiliatnya taruh di bio TikTok Kak. Betul. Di bio sosial media kalian semua. Aku kayak tadi aku naruh di Twitter. Jadi kayak orang-orang yang lihat profil aku bisa langsung akses itu. Begitu. Ada yang klik tapi kok wah itu mungkin bisa ditanyakan ke yang lebih mengerti ya nanti gitu. Aku sekedar memperlihatkan aja nih yang di aku kayak gimana gitu. Mungkin kita bisa lanjut share screen-nya ya Kak. Oke, boleh. Oke. Tunggu sebentar. Balik lagi. Oh, sudah 1 jam teman-teman. Nggak berasa ya kalau Kalian- misalkan kita dengerin Iya. yang bawa materi tuh adem, terus cantik, itu kayak Wow. kurang banget nih 1 jam. Lalu. Oke. Lanjut lagi. Tadi kita lagi bahas upgrade your skill. Kalau tadi aku bahas skill dalam teknik berkonten, alias aku memanfaatkan tools-tools gratis seperti InPages, aku join di Access Trade, itu kan yang gratis-gratis tapi menguntungkan dan memudahkan gitu. Ini beneran dari internal, ibaratnya yang di-improve itu dari internal, yaitu dari cara aku berkonten kayak dulu, ini 2022 tahun awal, aku nge-share link kayak gini, kayak ya sekarang juga aku ngeliat kayak gak pengen beli sih, kayak apa bagusnya dari produk yang lo liatin, kayak gitu. Jadi makanya dulu penghasilanku dalam 3 bulan cuma 300 ribuan. Ini belum di Access Trade ya sebelumnya gitu. Karena aku belum kenalan sama Access Trade gitu, belum nyari-nyari kayak gitu. Jadi ini di affiliate yang dulu aku dalam 3 bulan kayak gini, kayak gitu. Kayak beda kan tadi di Access Trade aku 300 ribuan tuh 1 bulan, nggak nyampe 1 bulan gitu. Jadi kayak beda. Tapi sekarang kan di Access Trade juga setelah aku tahu niche aku ya kan, setelah aku improve gitu. From this, kalian jangan kaget, maaf ya aku nggak bermaksud ria. Aduh aku takut banget tuh this. Oke, next. Aku yang takut deh. Aku ini bermaksud biar kalian ini ya guys, apa termotivasi. Kalian mau boleh di next gak? To this. Kalau kalian kaget, aku juga kaget dalam 3 bulan aku bisa menghasilkan ini sebagai passive income gitu. Gimana sih caranya? Ya itu, aku upgrade gitu. Aku improve semua konten-konten racun aku gitu. Aku improve semua konten affiliate aku dengan dari copywriting-nya, terus dibuat lebih atraktif, lebih menarik dilihat orang, dan soft selling. Kalau kalian tadi lihat, aku tuh kayak di awal aku langsung ngasih lihat link e-commerce-nya, link produknya. Itu tuh kadang orang nggak penasaran, kayak ya udah langsung di skip gitu, apalagi memang foto dan copywritingnya nggak menarik gitu. Tapi ya karena aku belajar gitu, aku beneran introspeksi konten-konten aku, review konten-konten aku, akhirnya aku nemu gitu, oh iya ternyata audiens zaman sekarang nih nggak mau nih yang terlalu hard selling gitu. Audiensku kebetulan nggak mau yang hard selling, mereka maunya yang soft selling, dibikin kepo dulu gitu. Makanya kalau kalian sadar dari tadi tuh captionku tuh mirip-mirip formatnya kayak gitu, kayak akhirnya aku tahu, oh ternyata audiensku nih sukanya barang yang murah tapi berkualitas kayak gitu. Dan kalau kalian juga tadi kan aku awal mulai itu 2020, butuh 3 tahun buat dapetin ini. Jadi sebenarnya worth kok dari 3 tahun itu gitu, asal akunya nggak menyerah dan terus upgrade, improve yang aku punya, yang aku bisa kayak gitu. Jadi nggak stuck nih di satu fase lah, ibaratnya nggak stuck di satu tangga, tapi terus naik dikit demi sedikit. Jadilah menghasilkan ini dalam 3 bulan kayak gitu. Jadi aku juga agak shock ya awalnya, semoga ini bisa jadi
semangat buat teman-teman gitu. Ini aku tidak bermaksud untuk pamer atau kayak gimana, tapi beneran pure biar kalian tuh termotivasi nih. Aku juga awalnya 300.000 3 bulan kok guys gitu. Tapi bisa kayak gini gitu, dan aku yakin semua orang tuh bisa selama kita usaha dan tetap semangat gitu. Oke, kita lanjut, ini jangan lama-lama lah. Takut kali aku lihatnya. Terus ini, karena tadi aku bahas soal take a risk, yaitu jangan ada di zona nyaman gitu. Jangan takut buat keluar dari zona nyaman kalian dalam membuat konten gitu. Aku tuh kan emang fokusnya di beauty ya. Jadi skincare, makeup, fashion gitu-gitu. Tapi aku mulai switch di 2023. Jadi kalau kalian follow TikTok atau Twitter aku, itu dua-duanya tuh sama. Aku tuh bahasnya di makanan dan di beauty kayak gitu. Kenapa aku memutuskan untuk kayak gitu? Karena aku nggak mau stuck di satu aja. Aku nggak mau berada di satu lingkaran aja kayak gitu. Jadi aku mau terus improve nih diri aku. Awalnya aku mikir, kayaknya sepi deh, kan audiens gue sukanya make up bukan makanan gitu. Tapi ternyata ada juga loh, marketnya tuh ada juga kok gitu. Dari audiensku yang suka beauty ini ternyata ada juga. Menurutku ini karena hasil dari aku berani dan sok-sokan kayak, ya udah emang kenapa gue share aja dulu gitu, selama kualitas konten gue masih relevan dengan personal branding gue kayak gitu. Jadi buat kalian jangan takut sih buat nyoba-nyoba tuh, emang harus agak banyak eksperimen kalau di sosial media ya, menurut aku kayak coba aja ini itu gitu. Jadi trial error dulu nih, oke coba ini kayak gitu. Dan menurutku memang audiens tuh perlu yang fresh. Jadi agak boring ya kalau mungkin kasih tahu ada siapa ya? Oke, udah. Iya, jadi kayak gitu, menurutku audiens kalian tuh butuh banget nih yang fresh. Jadi boleh banget kalian eksperimen ya, kayak ya udah ibaratnya gambling lah, nggak apa-apa, share aja walaupun nge-switch industri kontennya kayak gitu. Kalian udah ada yang berani belum nih kayak gini di akunnya, atau masih yang satu konsep dan satu tema, satu industri aja? Iya, wow, passive income tapi gede. Iya, kadang memang passive income bisa jauh lebih gede selama kita sabar dan terus usaha ya. Jadi kalian harus semangat, karena aku juga buat sampai di titik itu kan butuh waktu, butuh usaha banget kayak gitu. Mungkin bisa di next saya, no? Ini kok jadi di next. Nah, ini juga tadi kan aku udah kasih tahu si access rate ya. Mungkin kalau yang angka sebelah lebih menyeramkan, ini ada yang lebih friendly karena aku juga baru merintis kan. Jadi siapa tahu kita bisa ibaratnya kejar-kejaran. Aku tuh kadang anaknya ambis, aku tuh nggak mau kalah sama orang. Jadi ketika ngelihat temen aku kayak dia udah begitu, oke gue juga bisa gitu, tapi jangan dijadiin iri dengki. Jadi kayak oke, harus semangat gitu. Mungkin kalian kalau lihat aku sekarang, aku baru join access trade 1 bulan, aku baru dapat udah dapat 300.000. Kalian harusnya semangat. Kalian kayak, oh iya, gue juga bisa nih berarti kayak si Reni gitu. Karena Reni juga baru mulai, baru join gitu. Jadi ibaratnya startnya tuh masih sama gitu loh. Jadi aku yakin kita bisa besar bareng-bareng gitu, bisa dapat hasil bareng-bareng kayak gitu. Jadi ya mulai dari sekarang sih menurutku, kayak emang kalau buat kayak gini tuh jangan ditunda-tunda kayak gitu. Kalian bisa banget nih. Kayak aku kan, kalau yang tadi, aku kan bukan di access rate ya, tapi aku ngambil resiko juga nih dengan join di affiliate lain, dengan memikirkan benefit lainnya gitu. Aku pertimbangin, aku lebih banyak benefitnya di mana, di sini ternyata gitu. Oke, walaupun aku sebelumnya udah merasakan komisi yang besar, tapi aku berani ngambil di sini gitu, karena aku nggak mau ada di zona nyaman itu kayak gitu. Jadi kayak ya memang harus banyak eksperimen sih di sosial media dan digital marketing ini menurutku ya, kayak gitu. Mungkin kalau kalian nanti mau tanya-tanyanya soal access rate karena mau bareng-bareng nih sama aku nih naiknya ibaratnya ya, boleh banget kalian itu masuk aja tuh ke grupnya nanti, soalnya aku nggak diajak. Jadi kayak aku nggak bisa ngasih tahu apa-apa, soalnya aku nggak diajak. Iya, nanti aku invite Cece admin. Kayak gitu.
Oke, boleh next. Harusnya sih udah ya. Ada yang komen tadi usaha tidak mengkhianati. Thanks for your attention. Any question? Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan. Yay. Terima kasih Gimana banyak nih? semuanya. Terima kasih. Boleh banget Ren. nanya-nanya. Cepet Iya, nanya-nanya. boleh. Sebelum kita udahan, Nah. sebelum aku tutup. Oh ya, by the way, aku mau ngasih info nih. Tadi kan Ren udah sempat mention sedikit nih, akan ada hadiah ya dari aku. Enggak sih, sebenarnya dari Access Trade. Jadi, jadi mungkin untuk teman-teman nih yang di minggu lalu udah sempat join, jadi aku sempat sampaikan nih kalau misalkan kita ada video ring light loh teman-teman. Nah caranya itu teman-teman yang pertama udah pasti harus join sebagai publishers atau KOL yang ada di Access Trade. Terus create in page. Nah makanya teman-teman nih usahain nih untuk join di grup yang akan nanti admin invite gitu. Jadi kalau misalkan masih ada yang bingung segala macam itu boleh ditanyakan langsung atau mungkin teman-teman mau lihat artikel atau mau lihat dari YouTube juga bisa. Nah, setelah itu teman-teman coba buat konten semenarik mungkin. Nanti untuk linknya dikirim kemana segala macam nanti akan dibantu sama admin dari Access Trade untuk pengiriman konten tersebut. Nah, nanti konten tersebut akan kita review pastinya dan kita pilih. Ada berapa pemenang, wahai admin? Wahai 5 ya? Ada berapa hadiah kira-kira yang akan dikasih? 10 ring light. Wah, 10 ring light. Banyak sekali loh. banyak banget 10, sorry aku ke distract. 10 banyak banget. Iya, makanya banyak banget kan. Makanya ayo nih, sampai sekarang belum ada yang ngirim-ngirim kontennya nih, Ren. Sedih banget deh, aku udah capek-capek. Gitu, masa. Jadi makanya kalau misalkan memang ada yang belum dipahami sama cara kerjanya Access Trade atau pages-nya sendiri, itu boleh ditanya, dibikin dibikin keriuan aja CS-nya atau mungkin Kalian emang gak mau hadiah? Iya betul, ayo dong, please dong. Sayang banget, ini aja aku pakai ring light kecil loh, udah bisa seterang ini, kayak lumayan banget kalau iya. Sangat membantu nggak sih Ren kalau ring light membantu itu banget. pasti Membantu makin banget. cakep. Ini kalau kalian lihat dari mata aku cuma pakai 1 ring light kecil. Nah makanya, ayo dong buruan teman-teman, kita bikin review semenarik mungkin. Habis itu nanti kita akan pilihkan buat kita kirimin ring light tersebut. Nah sebenarnya tuh hadiahnya nggak itu aja sih Ren. Kita tuh setiap webinar seperti ini tuh kita pasti akan ada hadiah lagi gitu. Jadi ada 2 nih ya, ring light sama hadiah setiap webinarnya. Nah hadiahnya apa? Itu hadiahnya adalah produk. Nah buat dapetinnya gimana caranya? Sama sih kurang lebihnya. Yang pertama memang harus daftar Access Trade, terus buat in page. Nah nanti bikin konten-konten yang simple, lalu posting di IG Story ataupun mau di TikTok. Nah itu kalau ada yang buat seperti itu kita langsung kirimkan produknya kayak gitu. Nanti untuk detailsnya, nah ini teman-teman boleh lihat link form yang ada di room chat, boleh dibaca dulu. Nanti biar tahu nih gimana sih caranya buat dapetin si produk dan juga memenangi kesempatan untuk dapetin si ring light seperti itu. Yeay, nah gak berasa banget kita udah ini nih over nih, tapi nggak apa-apa. Ya, kita udah kelebihan ya. Nggak apa-apa karena itu semuanya nggak berasa kalau misalkan yang pematerinya tuh cantik, seru, amazing. Aku. Oh yeah. Oke. Mungkin buat pertanyaan-pertanyaan terkait konten segala macam, boleh langsung direct ke Ren nggak sih? Ini teman-teman yang ada di... Boleh banget. Boleh banget ya. Aku, tapi maaf banget kalau balesnya agak lama, seperti yang kalian tahu tadi ya, aku kuliah, kerja, konten gitu. Jadi mungkin balasnya pelan-pelan gitu. Alias yang nge-DM banyak. endorsement ya Ren ya. Jadi ini BTW terima kasih banget nih teman-teman. Ternyata banyak yang stay ya, maksudnya kayak
beneran stay gitu loh, kayak thank you banget teman-teman udah menyempatkan hari weekendnya ini padahal besok Senin untuk mendengarkan aku berkultum di malam hari ini panjang lebar gitu. Terima kasih juga buat teman-teman feedbacknya, mau cerita-cerita di kolom komentar, mungkin bisa jadi learning buat aku sendiri dan teman-teman di sini semua. Dan thank you Kak Ena dan teman-teman. Terima kasih juga Ren untuk teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Betul sekali. Keren. Pokoknya mungkin ada tambahan lagi dari Ren sebelum aku menutup dan menyudahi acara webinar kali ini. Enggak, aku cuma mau mengingatkan. Nah, kayaknya kita sehati ini. Apa Ren? Mau nyebutin apa ayo? Aku mau mengingatkan kalau ada yang ngomong enak banget nimbrung di sini. Harus nimbrung bareng secara langsung. Jadi tanggal 22 nanti aku dan Kak Eno akan ngobrol secara langsung. Kalau kalian anak Jakarta dan sekitarnya, nggak perlu Jakarta doang karena aku anak Tangerang. Jadi kayak aku akan naik TJ buat bertemu Kak Eno dan kalian semua yang memang mau sharing-sharing lagi soal percuan-cuanan dan digital marketing dan konten ini. Kalian boleh banget daftar. Ada di IG-nya aku straight juga kok. Itu jadi ngobrol-ngobrol bareng aku gratis. Betul. Tidak dipungut biaya, bahkan bisa dapat hadiah. Betul banget. Apa nggak bayar terus malah dapat oleh-oleh, gimana? Ayo, nggak happy kalau cuman buat datangin. Udah gitu bisa dapat materi juga. Karena yang yang akan jadi pembawa materinya tuh nggak hanya Ren aja, ada beberapa educator lainnya nih yang akan nimbrung di acara besok. Ya, jadi yuk join. Insya Allah lebih berisi ya. Kalau aku kayak loh hari ini juga berisi loh. Kalau kata berisi banget sekarang loh. Biar obrolannya berdaging gitu, ada dagingnya gitu. Wow. Jadi jangan mungkin bisa kalian nih join, please banget. Ayo kita ketemu, kita ngobrol langsung tanggal 22 di Kemang. Buat detailnya bisa cek di Access Trade langsung, gratis. Betul banget, betul. Oke, mungkin ini saja yang Ren ada tambahan. Kultumnya sudah bisa ditutup. Terima kasih banyak untuk Ren pastinya. Dan untuk teman-teman yang mau yang sudah menyempatkan waktunya nih di persiapan menuju hari Seninnya, malah teman-teman repot-repot nih buat hadir di webinar. Semoga bermanfaat dari apa yang udah Ren sampaikan. Terus amin. Semoga semakin semangat untuk berkontennya, semakin punya tambahan-tambahan insight gitu kan dari Ren gitu. Dan yang pastinya buat dapetin sharing lead dan produk dari Access Trade juga semakin, ayo aku mau mendapatkan itu. Betul guys, kalau dapat yang gratis mah semangat aja. Betul, orang gampang kok caranya ya Ren ya. Ya maju aja dulu gitu. Jadi semangat buat yang semuanya. Penting konsisten gitu. Betul, jangan lupa join Access Trade dan InPage karena ya udah kita biar start bareng-bareng. Siapa tahu nanti kayak bisa di step yang kayak aku kemarin gitu kan, bareng-bareng karena aku juga baru mulai kayak gitu. Jadi harus semangat. Oke. Kalau begitu aku atas nama pribadi mohon maaf kalau misalkan ada penyampaian yang kurang diterima atau mungkin kurang dipahami oleh teman-teman. Semoga nanti di hari Sabtu ini kita bisa bertemu secara langsung, bisa ngobrol secara langsung, bisa happy bareng-bareng gitu ya. Dari Rene juga dan dari speaker-speaker lainnya. Oke, mungkin cukup dari aku dan mungkin dari Ren juga sudah cukup. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semua. Terima kasih. Sampai jumpa di webinar-webinar berikutnya. Bye-bye. Bye.